Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah merasa hidup selalu kurang? Hari ini kita akan menemukan rahasia bahagia dan penuh berkah lewat qanaah, kunci syukur yang membuat hati tenang dan hidup lebih bermakna. Yuk, simak sampai akhir. Di qanaah, kita membangun sifat menerima yang melahirkan kepuasan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan sejatinya padaku nikmat hingga detik ini yang tidak Engkau titipkan kepada hamba-hamba yang lain. Itulah qanaah. Alhamdulillah, selama sepekan cobalah hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat bercengkerama. Kadang kita lupa dalam sepekan untuk mengatakan, "Fabiyayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Sikap inilah yang kelak akan membentengi kita dari perilaku-perilaku negatif yang mungkin muncul, karena lawan dari qanaah adalah istighna, yaitu keinginan untuk merasa lebih. Ketika seseorang ingin merasa lebih, maka tertambahlah beban hidupnya, dan terbukalah potensi bagi dirinya untuk menyimpang. Memahami hakikat qanaah. Qanaah adalah salah satu sifat mulia yang diajarkan dalam Islam. Qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Qanaah adalah sikap menerima rezeki dengan syukur. Orang yang qanaah tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak malas dan tidak berpangku tangan, namun hasil dari usaha itu diterima dengan ikhlas. Mereka tidak mengeluh ketika hasilnya kecil. Mereka tidak sombong ketika hasilnya besar. Qanaah mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Hati orang yang qanaah tidak diguncang oleh dunia. Mereka bisa tenang dalam keadaan miskin. Mereka juga bisa tenang dalam keadaan kaya. Qanaah membuat hati lapang. Qanaah membuat pikiran jernih. Qanaah menghilangkan sifat iri dan dengki. Orang yang qanaah tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tidak merasa rendah ketika melihat orang kaya. Mereka juga tidak sombong ketika diberi kelebihan. Qanaah menumbuhkan rasa syukur. Qanaah membuat kita sadar bahwa nikmat Allah sangat luas. Banyak nikmat kecil yang sering kita lupakan. Bisa bernapas adalah nikmat. Bisa makan adalah nikmat. Bisa berjalan adalah nikmat. Bisa tidur dengan tenang adalah nikmat. Orang yang qanaah selalu ingat nikmat-nikmat itu. Mereka tidak terjebak pada rasa kurang. Mereka justru fokus pada rasa syukur. Qanaah juga membuat hidup sederhana. Orang yang qanaah tidak mengejar kemewahan berlebihan. Mereka hanya mengambil yang benar-benar dibutuhkan. Mereka tidak boros dalam membelanjakan harta. Mereka tidak pamer kekayaan. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaan itu membuat mereka lebih bahagia. Kesederhanaan itu membuat mereka lebih tenang. Qanaah juga menjaga dari hutang yang tidak perlu. Orang yang qanaah tidak terjebak dalam gaya hidup mewah. Mereka lebih memilih aman dan tenang. Mereka tidak mengorbankan ketenangan demi gengsi. Mereka sadar bahwa kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan ada dalam hati yang bersyukur. Hati yang qanaah selalu merasa cukup. Hati yang qanaah selalu merasa tenang. Qanaah juga dekat dengan sikap tawakal. Tawakal berarti menyerahkan hasil kepada Allah. Qanaah berarti menerima hasil itu dengan ikhlas. Dua sifat ini berjalan beriringan. Orang yang tawakal dan qanaah hidupnya damai. Mereka tidak terbebani oleh ambisi berlebihan. Mereka tidak terjebak dalam kekecewaan. Mereka tidak takut gagal. Mereka yakin Allah memberi yang terbaik. Qanaah bukan alasan untuk malas. Justru qanaah mendorong orang untuk ikhlas berusaha. Karena hasilnya apapun tetap disyukuri. Itulah kekuatan qanaah. Qanaah menjadikan orang kuat dalam menghadapi hidup. Mereka tidak mudah putus asa. Mereka tidak mudah kecewa. Mereka tidak iri pada pencapaian orang lain. Mereka berjalan sesuai takdir Allah. Mereka menikmati perjalanan hidupnya. Mereka fokus pada amal saleh. Mereka sadar dunia ini sementara. Harta akan habis, jabatan akan hilang, ketenaran akan lenyap. Tetapi hati yang qanaah akan abadi. Hati yang qanaah akan selalu damai. Qanaah juga menjadi kunci kesabaran. Orang yang qanaah sabar dalam ujian. Mereka sabar dalam kekurangan. Mereka sabar dalam kesempitan. Karena mereka yakin semua ada hikmahnya. Qanaah juga melahirkan rasa ridha. Ridha terhadap takdir Allah. Ridha terhadap pemberian Allah. Ridha terhadap ketentuan Allah.
Orang yang ridha hatinya tenang. Orang yang ridha hidupnya bahagia. Orang yang ridha tidak banyak mengeluh. Qanaah mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada, tidak sibuk mengejar yang tidak ada, tidak menyesali yang telah hilang, tidak takut pada masa depan, tetapi hidup di saat ini dengan penuh syukur. Qanaah adalah sumber kekuatan batin. Qanaah adalah sumber ketenangan jiwa. Qanaah adalah kunci kebahagiaan sejati. Qanaah sebagai kunci hidup bahagia dan penuh berkah. Qanaah adalah kunci hidup bahagia. Qanaah membuat hati selalu tenang. Qanaah membuat jiwa tidak gelisah. Orang yang qanaah tidak mudah stres. Mereka tidak mudah cemas. Mereka tidak mudah marah. Mereka tidak mudah iri. Mereka menerima hidup apa adanya. Mereka tidak sibuk mengejar dunia tanpa batas. Mereka menikmati apa yang dimiliki. Mereka mensyukuri apa yang diberikan Allah. Mereka tidak terbebani dengan keinginan berlebihan. Mereka bahagia dengan kesederhanaan. Mereka gembira dengan keberkahan kecil. Mereka merasakan ketentraman. Mereka menikmati ketenangan. Bahagia sejati lahir dari hati yang qanaah, bukan dari harta yang melimpah, bukan dari jabatan yang tinggi, bukan dari pujian manusia, tetapi dari hati yang merasa cukup. Hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu menerima, hati yang selalu ridha pada ketentuan Allah. Qanaah juga membuat hidup penuh berkah. Sedikit harta terasa banyak, sedikit rezeki terasa cukup, sedikit makanan terasa nikmat, sedikit pakaian terasa memadai. Semua yang ada dirasakan sebagai karunia Allah. Semua yang kecil terasa istimewa. Semua yang sederhana terasa membahagiakan. Itulah berkah qanaah. Qanaah juga menyelamatkan dari sifat tamak. Tamak tidak pernah puas, tamak selalu ingin lebih. Tamak membuat orang gelisah. Tamak membuat orang rakus. Tamak membuat orang tidak bahagia. Tamak membuat orang serakah. Tetapi qanaah memutus rantai tamak. Qanaah menghapus keinginan berlebihan. Qanaah menenangkan jiwa. Qanaah menguatkan hati. Qanaah adalah perisai dari keserakahan. Qanaah adalah benteng dari keduniawian yang berlebihan. Qanaah juga membuat ibadah lebih ikhlas. Orang yang qanaah tidak sibuk memikirkan dunia. Mereka fokus pada akhirat. Mereka khusyuk dalam ibadah. Mereka ridha dalam doa. Mereka ikhlas dalam amal. Mereka yakin Allah memberi yang terbaik. Mereka yakin Allah menyiapkan balasan di surga. Hati yang qanaah lebih mudah tunduk kepada Allah. Hati yang qanaah lebih dekat dengan Allah. Qanaah juga menjaga dari dosa. Banyak dosa dilakukan karena tidak qanaah. Orang mencuri karena tidak qanaah. Orang korupsi karena tidak qanaah. Orang menipu karena tidak qanaah. Orang berkhianat karena tidak qanaah. Semua itu lahir dari rasa kurang. Semua itu lahir dari ketidakpuasan. Tetapi qanaah menutup pintu dosa. Qanaah menjaga hati tetap suci. Qanaah menjaga diri tetap bersih. Qanaah juga membuat akhir hidup lebih tenang. Orang yang qanaah tidak takut menghadapi kematian. Mereka ridha dengan takdir Allah. Mereka siap kembali kepada Allah. Mereka bahagia menunggu pertemuan dengan Allah. Mereka yakin telah menjalani hidup dengan tenang. Mereka yakin telah menjalani hidup dengan ikhlas. Mereka yakin telah menjalani hidup dengan syukur. Hidup mereka penuh berkah, mati mereka penuh ketenangan. Qanaah adalah harta yang tidak ternilai. Qanaah adalah kekayaan sejati. Qanaah adalah kebahagiaan hakiki. Siapa yang memiliki qanaah, dialah orang paling kaya. Siapa yang memiliki qanaah, dialah orang paling bahagia. Siapa yang memiliki qanaah, dialah orang paling mulia. Qanaah adalah kunci bahagia. Qanaah adalah jalan menuju surga. Qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah bukan hanya teori. Qanaah bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah hadir dalam cara kita memandang rezeki. Qanaah hadir dalam cara kita menghadapi kesulitan. Qanaah hadir dalam cara kita menyikapi nikmat kecil. Orang yang qanaah selalu memulai harinya dengan syukur. Mereka bersyukur atas kesempatan hidup. Mereka bersyukur atas kesehatan. Mereka bersyukur atas keluarga. Mereka bersyukur atas makanan yang tersedia. Mereka bersyukur atas pekerjaan yang dimiliki. Mereka bersyukur atas ilmu yang didapat. Setiap hal kecil dianggap bernilai besar. Qanaah juga terlihat dalam cara kita membelanjakan harta.
Orang yang qanaah bijak dalam menggunakan uang. Mereka membeli sesuai kebutuhan. Mereka tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan. Mereka tidak memaksakan diri membeli barang mewah. Mereka tidak mencari pujian dengan harta. Mereka lebih mengutamakan keberkahan. Qanaah juga tampak dalam cara kita bekerja. Orang yang qanaah tetap bekerja keras. Mereka berusaha sebaik mungkin. Mereka tidak malas. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Tapi hasil kerja itu mereka serahkan pada Allah. Jika hasilnya kecil, mereka tetap syukur. Jika hasilnya besar, mereka tidak sombong. Mereka tetap rendah hati. Qanaah juga tercermin dalam hubungan sosial. Orang yang qanaah tidak iri pada teman. Mereka tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Mereka ikut mendoakan kebaikan orang lain. Mereka tidak merasa rendah diri. Mereka percaya bahwa setiap orang punya rezeki masing-masing. Qanaah juga tampak dalam cara menghadapi cobaan. Ketika sakit, orang yang qanaah tetap bersyukur. Mereka bersyukur karena sakit menjadi penghapus dosa. Mereka bersyukur karena sakit membuat mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Mereka tidak mengeluh berlebihan. Mereka tidak menyalahkan takdir. Mereka menerima dengan ikhlas. Qanaah juga tampak dalam cara menyikapi kegagalan. Orang yang qanaah tidak hancur karena gagal. Mereka belajar dari kegagalan. Mereka tetap semangat untuk mencoba lagi. Mereka yakin Allah punya rencana lain. Mereka tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Mereka fokus memperbaiki diri. Qanaah juga tampak dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang qanaah tidak menuntut berlebihan pada istri. Istri yang qanaah tidak mengeluh terus pada suami. Mereka saling bersyukur dengan apa yang ada. Mereka saling mendukung dalam kekurangan. Mereka saling menguatkan dalam kesulitan. Rumah tangga pun menjadi harmonis. Qanaah juga terlihat dalam cara mendidik anak. Orang tua yang qanaah mengajarkan syukur. Mereka mengajarkan anak untuk tidak iri pada teman. Mereka mengajarkan anak untuk menghargai yang sederhana. Mereka memberi teladan hidup sederhana. Anak-anak pun tumbuh dengan hati yang lapang. Qanaah juga tampak dalam cara kita menikmati waktu. Orang yang qanaah tidak menghabiskan waktu untuk mengejar dunia tanpa henti. Mereka meluangkan waktu untuk ibadah. Mereka meluangkan waktu untuk keluarga. Mereka meluangkan waktu untuk istirahat. Mereka tahu hidup bukan hanya kerja. Mereka tahu hidup juga tentang ibadah dan syukur. Qanaah juga tampak dalam cara kita menilai kebahagiaan. Orang yang qanaah bahagia dengan hal sederhana. Mereka bahagia melihat anak-anak sehat. Mereka bahagia bisa makan bersama keluarga. Mereka bahagia bisa tidur nyenyak. Mereka bahagia bisa menolong orang lain. Mereka tidak menunggu kaya raya untuk bahagia. Mereka bahagia sekarang juga. Qanaah juga melatih hati untuk lebih ikhlas. Orang yang qanaah tidak menyesali yang hilang. Mereka tidak terikat pada dunia berlebihan. Mereka ikhlas melepas sesuatu yang bukan miliknya. Mereka sadar bahwa semua milik Allah. Mereka hanya titipan sementara. Qanaah juga membuat hati lebih tenang. Orang yang qanaah tidak cemas berlebihan. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka tidak takut masa depan. Mereka yakin Allah memberi rezeki sesuai kebutuhan. Mereka hidup dengan penuh ketenangan. Qanaah juga melatih kita untuk bersyukur lebih sering. Orang yang qanaah mengucapkan Alhamdulillah setiap hari. Mereka bersyukur ketika sehat. Mereka bersyukur ketika sakit. Mereka bersyukur ketika senang. Mereka bersyukur ketika sedih. Mereka melihat semua keadaan sebagai ujian dari Allah. Qanaah adalah seni hidup yang sederhana. Qanaah membuat setiap hari terasa indah. Qanaah membuat setiap masalah terasa ringan. Qanaah membuat setiap langkah terasa berarti. Dengan qanaah, hidup lebih damai. Dengan qanaah, hati lebih bahagia. Dengan qanaah, jiwa lebih tenang. Manfaat spiritual dan psikologis qanaah. Qanaah membawa banyak manfaat dalam kehidupan. Manfaat itu tidak hanya dirasakan secara spiritual, tapi juga secara psikologis. Orang yang qanaah lebih dekat dengan Allah. Mereka lebih tenang dalam beribadah. Mereka lebih ikhlas dalam doa. Mereka lebih khusyuk dalam salat. Mereka lebih ikhlas dalam beramal. Qanaah membuat hati selalu bersyukur. Syukur itu mendekatkan kita pada Allah. Orang yang bersyukur ditambah nikmatnya. Orang yang qanaah hidupnya lebih penuh berkah.
Mereka merasakan ketenangan batin. Mereka merasa dicukupkan oleh Allah. Mereka tidak merasa kekurangan. Mereka tidak iri pada orang lain. Mereka menerima keadaan dengan lapang dada. Mereka menjalani hidup dengan sabar. Qanaah juga membuat pikiran lebih sehat. Orang yang qanaah tidak stres berlebihan. Mereka tidak tertekan oleh ambisi dunia. Mereka tidak terjebak dalam rasa cemas. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki. Mereka fokus pada apa yang sudah ada. Pikiran mereka lebih jernih. Mereka mampu mengambil keputusan dengan tenang. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak ceroboh. Mereka tidak dikuasai nafsu. Qanaah juga membuat hati lebih ringan. Orang yang qanaah tidak membawa beban iri. Mereka tidak membawa beban dengki. Mereka tidak membawa beban kecewa. Mereka mudah memaafkan, mereka mudah melupakan kesalahan. Mereka tidak menyimpan dendam. Hati mereka lapang, jiwa mereka damai. Qanaah juga melatih kesabaran. Orang yang qanaah sabar dalam kesulitan. Mereka sabar dalam kekurangan. Mereka sabar dalam menghadapi ujian. Mereka percaya bahwa semua ada waktunya. Mereka yakin rezeki tidak akan tertukar. Mereka percaya setiap ujian ada hikmahnya. Kesabaran itu membuat hidup mereka lebih stabil. Mereka tidak mudah goyah. Mereka tidak mudah putus asa. Mereka tidak mudah menyerah. Qanaah juga melatih rasa ikhlas. Orang yang qanaah ikhlas menerima pemberian Allah. Mereka ikhlas dengan rezeki yang sedikit. Mereka ikhlas dengan keadaan yang sulit. Mereka ikhlas dengan cobaan hidup. Ikhlas itu membuat hati tenang. Ikhlas itu membuat jiwa kuat. Ikhlas itu membuat doa lebih tulus. Qanaah juga melahirkan optimisme. Orang yang qanaah selalu berpikir positif. Mereka melihat sisi baik dari setiap keadaan. Mereka melihat hikmah dari setiap musibah. Mereka melihat peluang dalam setiap masalah. Mereka yakin Allah selalu menolong. Mereka percaya masa depan ada dalam genggaman Allah. Mereka tidak takut gagal. Mereka tidak takut kehilangan. Mereka tidak takut menghadapi perubahan. Qanaah juga membuat hubungan sosial lebih baik. Orang yang qanaah tidak iri pada temannya. Mereka tidak bersaing dalam hal dunia. Mereka saling mendoakan. Mereka saling mendukung. Mereka saling membantu. Mereka lebih peduli pada sesama. Mereka lebih dermawan. Mereka lebih ikhlas berbagi. Hubungan sosial pun lebih harmonis. Qanaah juga memberi rasa aman. Orang yang qanaah tidak takut miskin. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka tidak takut jatuh miskin. Karena mereka yakin Allah selalu mencukupkan. Mereka hidup dengan rasa aman. Mereka tidak dihantui rasa takut. Mereka tidak dihantui rasa cemas. Qanaah juga membuat tidur lebih nyenyak. Orang yang qanaah tidak gelisah di malam hari. Mereka tidak memikirkan hutang berlebihan. Mereka tidak memikirkan dunia berlebihan. Mereka tidur dengan hati yang tenang. Mereka bangun dengan jiwa yang segar. Qanaah juga membuat tubuh lebih sehat. Orang yang qanaah tidak terbebani stres. Mereka tidak terbebani kecemasan. Mereka lebih rileks, mereka lebih damai, mereka lebih seimbang. Hidup mereka lebih sehat lahir batin. Qanaah adalah obat hati. Qanaah adalah penyembuh pikiran. Qanaah adalah penenang jiwa. Qanaah membawa kebahagiaan sejati. Qanaah dan kehidupan sosial. Qanaah bukan hanya membawa manfaat untuk diri sendiri. Qanaah juga berpengaruh besar dalam kehidupan sosial. Orang yang qanaah mudah bergaul dengan siapa saja. Mereka tidak merasa rendah di hadapan orang kaya. Mereka juga tidak merendahkan orang miskin. Mereka bersikap adil kepada semua orang. Mereka ramah kepada tetangga. Mereka baik kepada teman. Mereka peduli pada sesama. Qanaah membuat hubungan sosial lebih harmonis. Orang yang qanaah tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Mereka justru ikut senang jika orang lain sukses. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang lain. Mereka tidak suka membicarakan keburukan orang. Mereka menjaga lisan dari ghibah. Mereka menjaga hati dari iri. Qanaah juga melahirkan sifat dermawan. Orang yang qanaah mudah berbagi. Mereka rela menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain. Mereka memberi dengan ikhlas. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka yakin Allah mengganti setiap kebaikan. Mereka percaya berbagi justru menambah berkah. Qanaah juga melahirkan sikap rendah hati. Orang yang qanaah tidak sombong dengan hartanya.
Mereka tidak pamer kekayaan. Mereka tidak mencari perhatian dengan harta. Mereka hidup sederhana meskipun mampu. Kesederhanaan itu membuat mereka dihormati. Kesederhanaan itu membuat mereka dicintai. Qanaah juga menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami yang qanaah tidak menuntut berlebihan. Istri yang qanaah tidak banyak mengeluh. Mereka saling menerima kekurangan. Mereka saling melengkapi dalam keterbatasan. Rumah tangga pun penuh kebahagiaan. Anak-anak tumbuh dalam suasana damai. Anak-anak belajar menghargai kesederhanaan. Anak-anak belajar bersyukur sejak kecil. Qanaah juga membuat hubungan kerja lebih sehat. Orang yang qanaah tidak iri dengan jabatan orang lain. Mereka tidak saling menjatuhkan demi kedudukan. Mereka bekerja dengan jujur. Mereka bekerja dengan ikhlas. Mereka tidak mempermainkan rezeki orang lain. Mereka percaya rezeki sudah diatur Allah. Persaingan kerja pun menjadi sehat. Lingkungan kerja menjadi nyaman. Qanaah juga melatih kita menghormati orang lain. Orang yang qanaah tidak menghina karena status sosial. Mereka menghormati semua orang. Mereka menghargai pendapat orang lain. Mereka menghargai perbedaan. Mereka menjaga persaudaraan. Mereka menjaga persatuan. Qanaah juga menjauhkan dari konflik. Banyak konflik muncul karena rasa iri. Banyak pertengkaran terjadi karena rasa dengki. Qanaah menghapus rasa iri. Qanaah menghapus rasa dengki. Qanaah menumbuhkan rasa puas. Hati yang puas tidak mencari masalah. Hati yang puas tidak iri pada orang lain. Qanaah juga melahirkan empati. Orang yang qanaah mudah merasakan penderitaan orang lain. Mereka ikut sedih ketika orang lain susah. Mereka cepat membantu jika ada yang kesulitan. Mereka tidak tega melihat orang lain menderita. Empati itu mempererat ikatan sosial. Empati itu menguatkan tali persaudaraan. Qanaah juga membuat masyarakat lebih damai. Jika setiap orang qanaah, tidak ada iri hati. Jika setiap orang qanaah, tidak ada dengki. Jika setiap orang qanaah, tidak ada kesenjangan yang menimbulkan kebencian. Masyarakat menjadi rukun. Masyarakat menjadi harmonis. Qanaah adalah fondasi kehidupan sosial yang sehat. Orang yang qanaah hidup tenang bersama orang lain. Mereka tidak menjadi beban orang lain. Mereka justru membawa ketenangan. Mereka membawa kedamaian. Mereka membawa keberkahan. Qanaah menjadikan kita pribadi yang dicintai. Qanaah menjadikan kita sahabat yang dirindukan. Qanaah menjadikan kita tetangga yang disayangi. Qanaah menjadikan kita keluarga yang penuh cinta. Qanaah menguatkan hubungan sosial. Qanaah mempererat tali persaudaraan. Qanaah menjaga keharmonisan masyarakat. Qanaah bukan sekadar merasa cukup, tapi kunci untuk hati yang tenang, pikiran yang jernih dan hidup yang penuh berkah. Dengan qanaah, setiap nikmat menjadi anugerah, setiap cobaan menjadi pelajaran, dan setiap momen kehidupan menjadi kesempatan untuk bersyukur. Mari kita tanamkan qanaah dalam diri, syukuri apa yang kita miliki, dan jalani hidup dengan hati yang lapang, jiwa yang damai, serta penuh kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi hamba yang bersyukur dan qanaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.